Bab 043. Kamu tahu, untuk anak Eabang perusahaannya saja Wirya berhasil menggait investor dari Jepang. Lah kamu, mengurus satu anak perusahaan papa saja malahan sedang dalam masa krisis sekarang, padahal papa sudah bantu-bantu untuk memperkenalkan investor kenalan papa. Malahan kamu masih saja gagal. Kapan bekusnya sih kerjamu ini, Adrian? Susah-susah saja rasanya papa menyekolahkan kamu di luar negeri. Adrian yang baru saja mendaratkan bokong di sofa ruangan kerja Yanto, sang ayah, langsung merasa berang ketika lagi-lagi dia tahu, kalau Yanto memanggilnya ke ruangannya itu berarti pria tua bangka itu akan mencaci maki dirinya lalu langsung membandingkan dirinya dengan musuh bebuyutannya itu. Ark sialan. Bikin mood langsung jatuh saja. Bisa stop gak sih Pak membandingkan aku dengan Wirya? Gerutu Adrian benar-benar merasa dongkol. Ya papa kan cuma ngasih tahu supaya kamu bisa termotivasi. Teman seumuranmu saja sudah sesukses itu, masa kamu begini-begini saja? Bukannya termotivasi yang ada aku muak lama-lama, Pak. Adrian melengos. Enggak usah deh memanggil aku lagi kalau ujung-ujungnya cuma ingin memaki dan membandingkan aku dengan orang itu. Adrian. Sudah Pak. Malas aku lama-lama begitu-begitu saja yang papa bilang. Emangnya enggak ada pembicaraan lain ya selain merendahkan anakmu ini? Sindir Adrian lagi. Bukannya memperbaiki diri dibilangin malahan menjawab begitu ya kamu. Benar kan kata papa kamu ini emang gak becus? Semprot Yanto emosi. Iya, emang gak becus kan emang keturunan situ. Selepas mengatakan itu, Adrian beranjak pergi dengan sengaja menutup kencang ruangan kerja sang ayah. Sama sekali tak peduli akan teriakan pria itu yang nampak murka. Dengan rahang yang mengetat, Adrian melangkah lebar-lebar keluar dari rumah orang tuanya yang sudah sangat-sangat jarang ia datangi. Adrian teramat jengah jika berada di dalam sana sebab yang ia terima pasti hanyalah kalimat merendahkan yang itu-itu saja. Adrian langsung menuju mobilnya yang terparkir di antara mobil-mobil klasik nan mewah milik Yanto. Sialan. Umpat pria itu sambil memukul kencang setir mobilnya. Napas Adrian memburu kuat dengan pandangan yang memincing ke depan. Jika saja emosi bisa kelihatan wujudnya, mungkin seluruh tubuh pria itu sedang diselimuti api sekarang. Lagi dan lagi, rasa benci Adrian bertambah kepada sang musuh bebuyutan. Hatinya benar-benar tidak sabar untuk melihat kehancuran pria itu di depan matanya langsung. Adrian benar-benar sudah tidak tahan lagi akan semua tekanan yang dirinya terima hanya karena Wirya. Maka, dia mengambil handphone lalu mencoba untuk menghubungi Renata namun seketika urung dilakukan ketika melihat chat dari wanita itu yang masuk. Renata, sudah aku bilang jangan hubungin aku dulu. Sekarang aku tinggal di rumah mertuaku, Babe. Enggak bakalan bisa sebebas dulu. Aku harus bersikap hati-hati banget. Kamu jangan merusak rencanaku dulu dong. Aku juga lagi pusing tahu. Adrian mengumpat. Rencana utamanya untuk menghancurkan Wirya adalah dengan membuat pria itu bercerai dengan sang istri agar namanya yang selalu dipandang baik oleh semua orang itu bisa tercoreng tapi. Kalau begini jadinya, rencana itu bakalan tertunda dan kemarahan serta dendam yang Adrian miliki tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rencana apa lagi yang harus Adrian lakukan untuk menghancurkan Wirya? Kening pria itu bergelombang, tanda dia tengah berpikir keras sekarang. Oh, apakah harus dengan cara yang nekat saja? Lama-lama kesabaran Adrian juga menipis kalau begini caranya karena Renata begitu kuat pendiriannya untuk tidak ingin bercerai dengan sang suami. Tangan Adrian mengepal. Sepertinya, dia memang harus menggunakan cara yang lain saja. Ada keheningan yang panjang setelah Wirya bercerita panjang lebar kepada Wijaya. Kata demi kata yang keluar dari mulutnya memang memberikan efek samping di mana hatinya seolah menjadi ribut bak diterjang badai namun setelah selesai mengeluarkan segalanya minus tentang cerita Zahwa yang kini menempati tempat spesial di hatinya tapinya beban yang tadinya mencongkol di hati Wirya sedikit banyaknya terangkat. Memberikan sedikit ketenangan juga lega di hati. Aku berbicara jujur, Pak. Itu semua benar-benar aku rasakan. Apa yang Papa lihat di hotel hari itu memang nyata adanya. Dia berselingkuh dan memanfaatkan pernikahan ini sebagai batu loncatan karirnya saja. Kalau Papa tidak percaya aku tidak harus berbicara bagaimana. Wirya mengakhiri ucapannya dengan suara yang agak bergetar akibat emosi. Wijaya masih terdiam.
Ekspresinya sama sekali tidak bisa ditebak dan Wirya tak terlalu mau mengharapkan apa-apa dari sang ayah. Baginya, yang penting dirinya sudah bercerita dan Wijaya bisa memikirkannya. Namun, yang tak Wirya sangka-sangka adalah sang ayah yang tiba-tiba saja memeluknya. Bukan pelukan yang bagaimana karena pria parubaya itu hanya melingkarkan tangan di pundak Wirya lalu menepuk punggung sang anak sebanyak 2 kali. Begitu saja, namun efeknya sudah membuat tubuh Wirya membatu. Maafkan papa, nak. Lirih dari suara berat itu tak disangka-sangka meremas hati Wirya terlalu kuat. Maafkan papa dan mama sudah memaksakan kehendak kami kepada kamu. Wirya masih tidak bersuara. Terjebak dalam kubangan keterpakuan sebab dia tahu sekali bagaimana watak Wijaya yang keras dan tegas meski Wirya adalah anak semata wayangnya. Wirya benar-benar tidak menyangka saja sang ayah bisa memeluknya seperti tadi. Jika diingat-ingat lagi, pelukan terakhir yang Wirya terima adalah ketika masa abu-abu dulu di mana dia menjadi lulusan terbaik dengan nilai yang nyaris sempurna. Jadi, wajar bukan Wirya menjadi sekaget ini. Papa percaya kamu. Tentu saja. Bodoh sekali papa jika tidak mempercayai anak papa sendiri. Wijaya tersenyum, senyum yang nampak getir dan sendu. Tapi, nak, papa minta maaf lagi ya. Pernikahan seharusnya urusan dirimu sendiri, tidak ada kewajiban sama sekali untuk orang tua ikut campur. Tapi, pelan-pelan ya. Papa akan meyakinkan mama tapi kita pelan-pelan saja boleh. Maafkan papa meminta kamu untuk bertahan sedikit lebih lama. Maafkan papa karena memikirkan mama terlalu banyak di sini padahal kamulah yang menderita. Dada Wirya rasanya bergemuruh hebat. Urat sarafnya menegang hingga oksigen kesulitan dirinya ambil. Tentu saja, dia tidak mungkin menangis dalam situasi ini karena Wirya saja tidak ingat kapan terakhir kali dirinya menangis tapi ucapan Wijaya benar-benar mencampuradukan hati dan perasaannya. Emosinya ambur adul seketika. Tak ada sahutan dari Wirya begitu pula Wijaya yang memilih diam karena menghargai perasaan sang anak yang sangat ia ketahui bahwa sedang tidak baik-baik saja sekarang. Sedang, di luar ruang kerja sang ayah, tepatnya di ruang dapur kediaman keluarga Kusuma itu, asap yang datang dari wajan yang sedang terisi minyak goreng mendidih yang tengah dalam proses mematangkan ayam itu nampak tersedot langsung oleh alat penghisap asap di atasnya. Maaf, Ma. Aku baru selesai mandi. Kenapa Mama tiba-tiba saja memanggil aku? Diana yang sedang membalik ayam itu melirik. Kok tanya kenapa memanggil si Ta? Ini sudah masuk makan malam, ya. Kamu harus memasak untuk suami kamu dong. Sini, bantu Mama. Renata nampak tergugu di tempat. Bantu apa Ma? Tanyanya menahan perasaan ngeri melihat minyak goreng yang nampak mendidih di atas wajan yang sesekali memercikkan minyak itu. Yang benar saja. Jika terkena tangan atau bahkan sampai terkena wajahnya bagaimana? Bisa-bisa langsung iritasi tentu saja. Dan Renata tidak mau perawatan mahalnya sia-sia hanya gara-gara kecipratan minyak. Itu, tolong bikinkan oseng tahu tempe. Sudah dipotong kok itu tahu tempenya, tinggal dimasak lagi saja. Mbak-mbak memangnya kemana Ma? Ada kok, tapi Mama hari ini kepingin memasak sendiri. Sudah jam tidak? Ayo, Ta. Sudah mau lewat ini jam. Makannya. Renata seketika gelagapan. Bumbunya apa saja Ma? Loh, masa membuat tahu tempe oseng saja kamu tidak tahu bumbunya? Enggak pernah memasakkan itu untuk Wirya apa bagaimana? Padahal kan itu makanan favorit suami kamu. Mendengar protesan itu, Renata makin panik. Ya siapa tahu aja beda gitu bumbunya sama yang Mama biasanya buat, jawabnya beralasan. Enggak mungkin juga beda-beda banget, Ta. Sudahlah, pakai yang biasanya kamu buat saja bagaimana? Sial. Menyentuh dapur saja paling mentok untuk membuat mie instan. Lah ini sampai harus membuat tahu tempe oseng. Membedakan jahe dan kunyit saja tidak tahu, yang paling sederhana seperti garam dan gula halus saja harus dirasa terlebih dahulu agar Renata bisa mengetahui perbedaannya. Bagaimana ini? Apa yang harus Renata lakukan? Aku ikut resep yang punya Mama saja deh. Lagi-lagi Renata beralasan sebab sungguh dia sama sekali tidak tahu bagaimana caranya memasak. Benar-benar tidak ada pengalaman sekali seumur hidupnya. Diana menghela napas kecil. Kamu menggoreng ayam saja nih. Biar Mama yang buat,
ucapnya agak kesal. Mendengarnya, Renata Taurung merasa lega, namun kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik karena ketika dia ingin membalik ayam goreng di atas wajan, apa yang sejak tadi ia takutkan terjadi juga. Minyak panas itu langsung menciprat ketika Renata membalik ayam dengan asal-asalan. Tentu saja, Renata langsung memekik heboh akan rasa panas menyengat yang tangannya rasakan. Astaga, kamu ini masih belum bisa memasak ternyata. Kalian sudah mau 2 tahun loh menikah. Wirya, kamu kasih makan apa selama ini? Tanya Giana tidak percaya melihat Renata yang nampak kikuk sekali memegang spatula. Hati Renata benar-benar terasa dongkol karena tangannya yang sudah memerah belum lagi mendengar protesan Giana itu. Cerewet banget sih. Batinnya kesal. Yap, biasanya Mbak yang masak. Kan aku sibuk juga Ma, atau paling mentok pesan makanan gitu, sahut Renata terpaksa jujur. Aku sama Mas Wirya sama-sama sibuk jadi enggak terlalu memusingkan makanan, sambungnya lagi-lagi mencoba membela diri agar tetap terlihat baik di hadapan Giana. Giana menghela napas. Pantas saja kalau pulang ke sini Wirya makannya lahap sekali. Ternyata di rumah, kamu tidak bisa melayani dia dengan baik. Enggak begitu kok, Ma. Mas Wirya enggak protes juga kok. Sungguh, jika Giana bukan mertuanya, Renata mungkin sudah menyemburkan kemarahan karena wanita itu sudah membuatnya kerepotan begini. Mana panas banget lagi di depan wajan. Wajah Renata seolah terbakar karenanya. Selama tinggal di sini, kamu harus belajar memasak. Emang sih enggak apa-apa selagi punya pembantu, biar dia yang melakukan itu, tapi kan kamu itu seorang istri, setidaknya sedikit-sedikit bisalah untuk melayani suami. Renata tak lagi memiliki kalimat bantahan ataupun pembelaan. Posisinya sudah terjepit karena dia tidak bisa berkilah. ARGH menyebalkan. Sepertinya hari-hari Renata akan menjadi seperti neraka selama di rumah ini. Mas Wirya, di mana? Sudah pulang. Membaca chat itu, senyum Zahwa otomatis melengkung. Dia mengangkat handphone lalu mengirim foto semangkok mie ayam di hadapannya. Zahwa, lagi makan malam sama teman baruku di kantor, Syaira dan Fitri, hehe. Kalau Mas Wirya lagi apa? Mas Wirya, lagi pusing. Membaca balasan itu juga foto yang dikirim Wirya setelahnya, Zahwa seketika tergelak. Wirya mengiriminya pap dirinya sendiri yang menatap kamera dengan wajah datar namun 2 jari tangannya membentuk tanda. Peace. Zahwa. Lucu banget, hahaha. Mas Wirya, di mana letak lucunya? Zahwa, hahaha. Mas Wirya, ketawa lagi, dasar, tapi aku juga ketawa. Sedikit hilang ini pusingnya. Thanks, ya. Zahwa makin melebarkan senyum membaca itu. Zahwa, sabar ya Mas. Mas Wirya, iya, sedang diusahakan selalu kok ini. Hayoloh, Zahwa senyum-senyum sendiri lagi, ngapain coba. Seketika saja, Zahwa refleks mematikan layar handphone dengan panik mendengar celetukan tiba-tiba itu. Paling chat doi-nya itu mah, jawab Syaira menjawabi pekikan Fitri dengan santai. Lah lo sudah punya pacar Zahwa? Pekik Fitri terkaget. Ih Zahwa ya diem-diem doang ternyata sudah punya cowok. Bukan begitu aku. Halah, enggak usah malu-malu lah, Han. Akuin aja kali, Pacar lo romantis banget, ngirim makanan mulu setiap makan siang. Loh yang kirim makanan mahal itu pacarnya Zahwa. Fitri makin kaget. Gila. Kaget, tapi enggak terlalu kaget juga sih soalnya lo juga kan cantik Han, masa enggak ada yang kepincut. Enggak, biasa aja, elak Zahwa dengan wajah yang sudah memanas hebat. Ye dipuji juga lo, beneran tahu. Sudah deh, makan aja kalian tuh. Melihat Zahwa yang nampak sekali salah tingkahnya, Syaira dan Fitri langsung tertawa. Duduk terlalu lama membuat urat saraf Zahwa rasa-rasanya menegang. Menghantarkan rasa pegal dari pinggang hingga menjalar naik menuju leher. Selagi matanya sibuk pada layar komputer di hadapan, Zahwa memukul-mukul punggungnya dengan kepalan tangan. Ada yang bernama Zahwa Anastasia di sini. Semua orang yang tadinya sibuk akan kerjaan masing-masing langsung buyar fokusnya ketika mendengar suara itu, terutama bagi Zahwa sendiri yang langsung tersentak dan juga menegang sebab yang memanggilnya adalah Mbak Ratna, orang yang paling ditakuti para anak magang.
Saya Mbak, jawab Zahwa sambil mengangkat tangan dengan wajah kaku yang menahan rasa panik. Mbak Ratna nampak memicingkan mata kepadanya sehingga leher Zahwa rasanya langsung merasa tercekat. Kamu dipanggil kepala divisi. Tarikan napas terkejut bukan hanya datang dari Zahwa namun juga semua orang yang mendengarnya. Mendadak, tubuh Zahwa melemas sejadi-jadinya. Berbagai macam pemikiran buruk mulai melanglang buana di dalam kepala. Saya. Kenapa ya Mbak? Tanya Zahwa dengan suara yang agak goyah sebab merasa ketakutan. Kepalanya sibuk berpikir kesalahan apa yang ia lakukan namun jawabannya tidak bisa Zahwa temukan karena dia merasa pekerjaannya baik-baik saja sejak tadi pagi. Ya mana saya tahu, cepat sana kamu datangi ruangannya. Jawaban sewot itu membuat Zahwa meringis. Sebelum pergi, dia saling tatap dengan Syaira dan Fitri yang menatapnya iba, juga anak magang lain yang kentara sekali kasihan padanya karena sudah berpikiran kalau Zahwa akan menjadi objek amukan selanjutnya yang tentu saja makin membuat Zahwa merasa tertekan. Jantung Zahwa rasanya akan copot ketika dia sudah mengetuk ruangan Pak Farid, sebagai kelapa divisi lalu tak seberapa seruan, masuk. Terdengar. Perlahan, Zahwa membuka pintu. Bapak memanggil saya. Tanyanya mencoba untuk terlihat tetap tegar walaupun dalam hati sudah ketar-ketir sendiri. Sama seperti Mbak Ratna yang menatapnya menyelidik, Pak Farid juga melakukan demikian. Apa yang kamu lakukan sampai Pak Wirya menyuruh saya memanggil kamu ke ruangannya? Iya Pak. Tanya Zahwa terkaget. Pak Farid dengan kepalanya yang pelontos juga perut maju itu geleng-geleng kepala. Kalau urusannya sama Pak Wirya langsung sih, saya angkat tangan ya. Maaf saya tidak bisa menolong kamu. Bawa Cardini, buat akses kamu naik ke lantai ruangan Pak Wirya berada. Zahwa menerima sebuah kartu yang Pak Farid berikan dengan perasaan terpana. Aku pikir apa? Seru Zahwa kesal. Dari tadi dia sudah mencoba untuk menguatkan mental jika akan diomeli ternyata alasan ini rupanya dia dipanggil. Berusaha untuk terlihat biasa saja, Zahwa berpamitan kepada Pak Farid lalu melangkah menuju lantai teratas. Gedung yang menjadi ruangan kerja Wirya. Yang tidak sembarangan orang bisa masuk karena buktinya Pak Farid memberikan kartu berwarna hitam itu kepadanya. Tiba di lantai yang menjadi tujuannya, tentu saja hanya keheningan yang menyambut Zahwa. Dia berjalan di sepanjang lorong dengan kepala yang celingukan. Mengusap tangannya sendiri karena di sini jauh lebih dingin dari lantai-lantai di bawah. Tiba di sebuah pintu hitam tinggi, Zahwa sudah ingin mengetuk pintu namun ternyata baru saja mengangkat tangannya, batas penghubung ruangan di dalam dengan lorong itu sudah dibuka duluan. Zahwa terkesiap begitu pula wanita yang Zahwa tahu sekali bahwa itu adalah Amanda, sekretarisnya Wirya. Melihatnya langsung berhadapan begini, Zahwa tidak bisa menahan rasa terkesimanya. Gila, cantik sekali. Oh, kamu yang dipanggil Pak Wirya. Zahwa Anastasia. Anak magang rupanya. Tanya Amanda memastikan, nampak terkejut. Iya. Amanda entah kenapa menghela napas. Dia menepuk pundak Zahwa dengan wajah bersimpati. Saya tahu enggak bakalan mudah menahan rasa takut tapi Dik, kamu harus menahan tangis. Semakin kamu menangis, maka semakin dimarahi kamu sama Pak Wirya. Zahwa seketika saja terdiam tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Alhasil, dia hanya mengangguk dengan kaku. Maaf, ya saya tidak bisa menemani kamu, harus banget pergi sekarang untuk bertemu klien mewakilkan Pak Wirya. Yang kuat ya kamu menghadapi beliau. Amanda kini mengusap bahu Zahwa, semakin merasa kasihan melihat Zahwa yang wajahnya nampak kaku sekali di matanya. Ketuk dulu pintunya, kalau Bapak menyuruh masuk, baru kamu membuka pintu, oke. Kuatkan mental kamu Dik, ingat kata saya tadi, jangan menangis ya. Lagi-lagi Zahwa hanya mengangguk, dia menatap dalam diam kepergian Amanda sampai menghilang ketika dia masuk ke dalam lift. Baru saja ingin mengetuk, pintu sudah dibuka dan tubuh Zahwa sudah ditarik ke dalam. Kenapa lama sekali? Wirya bertanya kesal, tangannya menarik pinggang Zahwa agar menempel dengan tubuhnya lalu menaruh kepala di ceruk leher perempuan itu. Membawi aroma menyegarkan dari tubuh Zahwa. Aku pikir apa sampai dipanggil Pak Farid kayak tadi. Aku sudah ketakutan banget tahu, gerutu Zahwa. Biar enggak ada yang curiga. Tapi orang-orang jadi mikirnya aku dimarahin Mas Wirya.
Zahwa menggeliat kecil, dia berusaha menjauhkan tubuh Wirya namun pria itu makin mengeratkan pelukannya. Mas Wirya ternyata seseram itu ya kalau di kantor. Orang-orang kok kelihatan ketakutan semua. Biasa aja, jawab Wirya tak benar-benar fokus mendengarkan ucapan Zahwa karena fokusnya sekarang ada tubuh perempuan itu sekarang. Wirya sudah ingin menciumnya namun Zahwa memundurkan tubuh lalu menggeleng tegas. Ini di kantor, jangan macam-macam ya, tegurnya, kini berusaha melepaskan diri dari jeratan Wirya yang mengukung tubuhnya tapi tentu saja Wirya yang keras kepala tidak ingin melepaskan tubuh mereka yang menempel. Lepasin dulu, kenapa memanggil aku? Zahwa mencoba mengambil jarak lagi namun dia berdecak ketika Wirya sama sekali tidak bergerak. Tidak ada waktu untuk kita bertemu. Ini satu-satunya kesempatan. Wirya menaikkan tubuh Zahwa untuk duduk di atas meja kerjanya. So, just let me kiss you right now, bisiknya. Tak sampai 2 detik kemudian langsung menempelkan bibir mereka lalu melumet bibir Zahwa, membawanya ke dalam ciuman yang dalam. Saling berbagi kerinduan karena beberapa hari ini mereka bertemu hanya ketika Wirya pulang saja itu juga sangat sebentar sebab Wirya yang setiap pulang bekerja akan langsung pulang ke rumah orang tuanya sendiri.